bapaknya nanya, Fatimah, tolong ceritakan kepada saya, itu ular itu apa? Itu jurang api itu apa? Kakek-kakek itu apa? Diceritain. Ular itu adalah amal perbuatan bapak. Amal perbuatan bapak menggiring bapak masuk neraka. Terus kakek-kakek itu adalah dunia. Dunia bagaimanapun juga nggak bisa nolong bapak. Meskipun bapak bisnis bagaimana gitu kan, nggak bakal bisa. Lalu kamu kok bisa? Iya, untung saya meninggal dalam keadaan muda. Katanya. Nah, saya ingin bercerita tentang hijrah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ya. Namanya Malik. Kenapa disebut dinar? Nah, ini. Pada suatu saat Malik naik perahu. Pas naik perahu terjadilah badai. Ketika badai, lalu wah ini kita bagaimana nih? Kita harus ngambil ongkos nih. Banyak yang muatannya berat begini. Awas kalau nggak bayar, begitu kan? Akhirnya dimintain, ayo uang gitu. Ternyata ongkosnya itu 2 dinar. Giliran Malik dimintain ongkos, dia nggak punya duit, dipukul, cepret, jatuh. Udah jatuh, udah bangun lagi, mana uang, nggak ada, dipukul lagi. Sampai 3 kali itu dipukul lagi. Kalau enggak, kalau kamu nggak bayar juga, kamu saya ceburin laut. Akhirnya kata Malik, oke lah kalau begitu, daripada saya suruh bayar, saya nggak punya duit, saya akan nyebur ke laut. Nah itu ya, laut lagi ganas. Tiba-tiba banyak ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba datang bergerombol ngerubungin kapal laut itu. Orang-orang pada takut, ada apa nih? Ikan lumba-lumba gerombol mengunjungi kapal laut. Ternyata ada yang unik, di mulut ikan lumba-lumba itu masing-masing membawa uang dinar, 2 dinar. Akhirnya diambil dari salah satu mulut ikan lumba-lumba itu, diberikan kepada si penagih itu yang di kapal laut. Nih ongkos saya, dah ya. Akhirnya dia tetap keluar dari kapal laut itu, dia berjalan kaki di atas laut. Orang-orang kaget, ya Allah, ternyata wali yang kita pukul tadi, ya Allah, berdosa saya. Pada tobat itu orang-orang, terkenalah kisah itu, maka disebutlah Malik itu Malik bin Dinar gitu ya. Malik ceritanya. Lalu bagaimana beliau? Dulunya beliau ahli maksiat, minuman keras, apa udah lengkap lah ya, maksiat itu udah hatam tuh, udah 30 juz hatamnya. Nah suatu saat Malik bin Dinar pengen punya istri. Lalu ketika punya istri, lalu punya anak. Punya anak biasanya orang meskipun nggak bener, kalau udah berkeluarga itu makin lama makin bener gitu. Punya anak, kalau punya anak berarti saya bakal memberikan contoh. Kalau saya masih nggak bener, gimana anak saya? Akhirnya dia dipaksa menjadi bener. Nah jadi akhirnya Malik bin Dinar itu makin lama makin bagus. Anaknya namanya Fatimah. Ketika Fatimah masih umur 2 tahun, itu Malik bin Dinar makin senang dan kepada Fatimah begitu sayang. Dan suatu saat Malik bin Dinar ternyata masih minum minuman keras. Minuman keras. Ketika mau minum, ternyata minuman itu diambil oleh Fatimah, direbut oleh Fatimah sampai tumpah minuman keras itu. Lalu dia, ya Allah, ini anak saya, jangan-jangan anak saya nggak rela kalau saya minum minuman keras seperti ini. Dia bermuhasabah nih, muhasabah akhirnya makin baik. Tapi tak lama kemudian anaknya Fatimah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lagi sayang-sayangnya anaknya dipanggil oleh Allah. Maka Malik yang imannya juga belum tinggi, akhirnya dia sangat kecewa, bahkan dia kembali ke dunia maksiat jauh lebih dalam, begitu ya, jauh lebih hitam lagi. Suatu saat ketika dia lagi bermaksiat-maksiatnya, dia bermimpi. Mimpinya dikejar-kejar ular. Ularnya gede. Ular apa yang gede itu? Ya? Ular naga ya? Ular naga panjangnya bukan kepala. Kemana-mana selalu riang kemari gitu. Itu mah lagu. Itu permainan apa? Anaconda ya? Anaconda. Itu anaknya aja segitu tuh. Anaconda ya, gimana bapaknya? Bapak konda yang lebih gede lagi ya. So anaconda kalah sama bapak konda. Nah, suatu saat dia dikejar-kejar sama ular. Dikejar sama ular, dia takut. Lalu dia ternyata minta pertolongan kepada kakek-kakek. Kek, tolong saya kek. Kata kakek, ya saya boro-boro nolong kamu, saya aja kondisinya begini. Sono pergi sono, lari. Akhirnya tetap dikejar sama ular. Dikejar sama ular, sampailah dia di jurang itu ada api panas di situ. Di depannya jurang panas, api, di belakangnya ular. Kira-kira Bapak Ibu kalau disuruh milih gitu ya. Milih jurang apa milih dimakan ular? Ngopi. Kalau saya milih pon-pon. Ya Allah, serba salah tuh. Tapi akhirnya bisa juga dia berkelit. Nggak ke jurang dia lari, akhirnya dia balik, ularnya ngejar lagi. Rupanya dia balik ke kakek-kakek tadi, tetap dikejar sama ular. Sampai kakek-kakek, kek tolong saya kek, abis manusia adanya cuma dia doang. Akhirnya kata kakek gini dah, sekarang pergi ke sono, ke gunung. Oh dia lari ke gunung. Tetap dikejar sama ular. Ularnya besar, menakutkan. Ternyata di gunung itu dia bertemu dengan Fatimah, anaknya itu. Akhirnya dia dipegang oleh Pak, sini Pak. Dengan tangannya dia megang bapaknya, kirinya nempak ular. Ternyata ularnya kalah sama anak kecil Fatimah itu. Lalu ularnya pergi, dia sangat ketakutan, masih ngos-ngosan. Fatimah pangku sebagaimana dulu. Tapi bapaknya nanya, Fatimah, tolong ceritakan kepada saya, itu ular itu apa? Itu jurang api itu apa? Kakek-kakek itu apa? Diceritain. Ular itu adalah amal perbuatan Bapak. Amal perbuatan Bapak menggiring Bapak masuk neraka. Terus kakek-kakek itu adalah dunia. Dunia bagaimanapun juga nggak bisa nolong Bapak. Meskipun Bapak bisnis bagaimana gitu kan, nggak bakal bisa. Lalu kamu kok bisa? Iya, untung saya meninggal dalam keadaan muda. Katanya gitu ya. Nah, kalau saya tidak terlahir atau saya hidup sampai tua, belum tentu saya bisa nolong. Nah, jadi ini hiburan sendiri nih buat ada saudara kita yang meninggal, maksudnya anaknya meninggal dalam keadaan muda begitu ya. Itu nanti dijemput tuh di surga tuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, di Covid ini kan macam-macam nih. Meninggal, ada yang hamil besar, ada yang macam-macam lah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Malik bin Dinar ada dua orang Majusi. Ini cerita hijrah lagi. Kakak beradik. Kakaknya Majusi penyembah api udah 73 tahun. Adiknya menyembah api sudah 35 tahun. Kata kakaknya, "Dek, kita udah nyembah api udah lama. Kamu 35 tahun, aku 73 tahun. Yuk kita cek yang kita sembah kira-kira baik apa enggak." Maksudnya gimana kak? Kita cek, coba tangan kita taruh di atas api. Kalau api itu menyakiti kita, berarti api itu gak baik kepada kita, padahal puluhan tahun udah kita sembah. Bagaimana deh? Oh iya setuju kak. Terus gimana? Ayo kita cari api. Cari api gede. Kata kakaknya, kamu duluan. Oh gitu. Habis itu kakak gitu kan? Akhirnya adiknya duluan deh. Adiknya apinya tangannya ditaruh di atas api. Ternyata api menyakiti dia. Akhirnya dia berkata, kak, aku kelihatannya gak bisa terus menerus menyembah api ini. Aku harus bertaubat. Aku harus mencari Tuhan yang benar.
Gimana kak? Sekarang kakak tangannya masukin api dong, gantian gitu kan? Kata kakak, ya kamu kebakar ya saya juga kebakar juga, sama juga. Kalau begitu kita cari siapa kira-kira orang yang bisa kita tanya untuk kebenaran. Malik bin Dinar. Nah, akhirnya mereka datang ke majelisnya Malik bin Dinar, dan ketika di sana sudah selesai ceramah, lalu mereka berkata, ternyata kakaknya meskipun hadir di majelisnya Malik tapi dia nggak mau masuk Islam. Dek, aku nggak mau masuk Islam. Kalau aku masuk Islam nanti aku dibully, aku tokoh masyarakat Majusi, aku tokohnya. Bagaimana kata mereka nanti kalau aku masuk Islam? Nah, ini takut bulian nih, takut bulian. Nah, kata adiknya, kak nggak apa-apa dibully paling sebentar daripada di neraka selamanya, kata adiknya. Akhirnya singkat cerita adiknya itu masuk Islam, dan setelah masuk Islam mereka terharu jamaahnya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar berkata kepada jamaahnya, wahai jamaahku, kita sisihkan uang kita sebagian. Dia datang jauh-jauh ke sini, mu'alaf bersama keluarga mereka nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah, ayo kita kumpulkan. Apa kata mereka? Wahai Malik bin Dinar, cukup, Islam sudah mulia, aku tidak minta apa-apa, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, luar biasa nih mu'alaf nih. Akhirnya pulang, di tempat itu ada rumah kosong, ditempatin. Pas ditempatin, makan apa nih mas? Iya belum ada apa-apa. Mas kerja apa mas? Biar kita bisa makan, lapar nih. Akhirnya suaminya kerja, nyari ke pasar, ada yang bisa saya bantu gak? Barangkali saya buat cuci piringnya. Ternyata nggak ada pekerjaan. Waduh, ini udah sampai siang gak ada yang terima saya pekerjaan untuk sekedar makan nih. Oke lah kalau begitu, saya nggak dapat kerjaan dari manusia, saya lebih baik kerja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia ke masjid, sholat ke masjid, pulang udah sore dia pulang. Mas udah dapat ini belum, uang belum? Belum. Iya, aku tadi kerja kepada raja yang kaya, katanya nggak dibayar sekarang tapi dibayar besok. Oh gitu ya, mudah-mudahan deh gitu ya. Wah ini ya, akhirnya ini hoax bukan termasuknya? Oke nanti dulu ya setelah yang satu ini. Akhirnya besoknya itu hari Rabu, besoknya hari Kamis dia pergi lagi ke pasar. Pas pergi ke pasar nyari pekerjaan apa kek gitu, ngangkat apa kek, nyuci apa kek, gak dapat pekerjaan juga. Pulang lagi, gimana mas itu raja yang kaya gimana, udah ngasih? Belum, tanggung, besok hari Jumat katanya ngasihnya lebih gede gitu ya. Ya Allah, akhirnya besok kerja masih nggak dapat juga, gagal maning prepaid geson. Akhirnya setelah itu daripada nggak dapat, akhirnya dia sholat Jumat dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bukan takut kelaparan ya Allah, aku bukan takut miskin ya Allah, yang aku takut keluargaku nggak yakin kepada Engkau ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah, Engkau maha pemurah ya Allah, itu yang aku takut ya Allah. Dan aku takut mereka kembali kepada keyakinan mereka ya Allah. Beri aku rizki ya Allah. Nah setelah doa itu dia masih sholat terus saja, sholat sampai sore. Terus siang-siang tiba-tiba ada orang-orang yang bertampang gagah perkasa, mirip Mas Ardi lah kurang lebih gitu ya. Gagah perkasa, pakai kuda. Wah apa nih? Tiba-tiba bertamu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah Pak ini ya, Fulan? Iya benar. Oh iya, saya mau kasih tahu, ini upahnya. Dia bekerja kepada sang raja yang kaya dan pemurah. Ini sebagai upahnya. Dikasih ternyata satu buntelan berisi 1000 uang dinar, 1000 uang emas ya. Nih buat suami kamu, bilang kalau kerjanya lebih rajin, gajinya juga lebih gede. Wah gitu. Akhirnya wah luar biasa nih, uang 1000 diambil satu uang emas ditukerin ke money changer. Money changer. Iya zaman dulu ya, mana money changernya gitu kan. Akhirnya pas ditukerin kaget money changernya. Bu, ibu dapat uang ini dari mana? Saya nggak ngerti, suami saya kerja kepada raja. Lalu tiba-tiba kami dapat ini uang seperti ini. Bu, ini bukan uang sembarangan ini bu. Wah, ibu setelah masuk Islam ternyata luar biasa. Kalau begitu tolong ajarkan saya untuk masuk Islam. Ibu gak usah nuker. Ini uang ibu bawa, saya kasih 1000 dirham.
1000 dirham buat belanja pakai dinar susah, uangnya kegedean. Kalau dolar Singapura 10.000, ada tuh satu lembar 1 miliar ada tuh. 1 dolar Singapura berapa, 100.000 dolar kalau nggak salah ya. Itu nilainya 1 M. Orang Indonesia kadang-kadang belagu ya, belanja tas ke Singapura berapa nih harganya? 5 juta, ngeluarin uang senilai 1 M. Wah, orang Indonesia kaya-kaya gitu kan? Iya Indonesia gitu kan. Nah jadi nggak laku kalau dinar langsung buat belanja, akhirnya dirham buat belanja tepung, buat belanja daging, minyak dan lain sebagainya. Dimasaklah oleh ibu itu. Suaminya pulang dalam keadaan sedih, ya Allah, ntar istri saya bagaimana kalau nanya, nanti bagaimana kalau mereka nggak yakin kepada Allah, nanti bagaimana kalau begini, kalau begitu, ya udah deh, sapu tangannya diambil, dibuka, ambil pasir, dibuntelin. Niatnya apa? Ntar kalau ditanya, ini isinya tepung, lumayan buat makan hari ini. Nah, akhirnya pulang bawa pasir. Bawa pasir dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau maha kaya ya Allah, Engkau maha pemurah ya Allah. Nah itu ya. Akhirnya ya udahlah, bawa pasir dah. Gitu. Pas nyampe ke rumah, kok aromanya aroma masakan enak nih. Kok kayak bau daging. Wah, masakan enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukain sama istrinya. Makanan udah banyak di meja. Ini kantong isinya apa nih? Pasir. Ditaruh di luar pintu. Malu dia. Ya, nggak ada apa-apanya. Itu nasi biryani barangkali begitu ya. Wah, enak banget. Ditaruh di sini. Dari mana? Ini kok ada makanan enak-enak banget Neng? Iya nih Mas, tadi ada ini pengawal pasukan dari kerajaan, katanya ini hasil kerja Mas selama 2 hari ini, dan katanya kalau Mas kerjanya lebih rajin, maka imbalannya juga lebih banyak. Oh jadi ini raja yang saya ceritakan itu? Iya Mas. Ya Allah, sujud dia. Sujud ya Allah, makasih ya Allah. Lalu setelah sujud, istrinya nanya, Mas tadi yang di luar ditaruh di luar apa? Oh iya, apa tuh Mas? Ya udah deh, silakan buka sendiri deh. Pas dibuka ternyata tepung. Akhirnya dia sujud yang kedua kalinya. Ya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Itulah kadang-kadang God will show you the way where there seems to be no way. Wah, itu bahasa Tegal begitu ya. Allah akan memberikan jalan ketika udah kepepet. Nah, itu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hijrahnya Malik bin Dinar, itu hijrahnya Majusi.